Bagai burung terbang di atas bentang savana, melintas batas, mencari reguk kehidupan. Begitulah yang dialami Kikan Namara di masa kecilnya. Sang ayah yang bekerja di perusahaan perminyakan dan ditugasi ke berbagai kota untuk menambang minyak, membuat Kikan sekeluarga terus berpindah dari satu kota ke kota lain. Saat itu Kikan kecil jadi terbiasa mencecap arti perpisahan, karena sobat di masa kecil terus berganti. Aku pernah tinggal di Aceh, aku pernah tinggal di Kendari, pernah tinggal di Balikpapan, di Bandung, Jakarta. Jadi memang masa kecil aku tuh banyak berpindah-pindah gitu, dan ya waktu kecil sih cuman itu tidak terlalu jadi masalah sebenarnya, cuman akhirnya memang gimana ya, anak kecil kan sedih tuh kalau misalnya baru berteman tiba-tiba udah mesti pindah lagi, baru punya temen udah mesti pindah, cuman akhirnya lama-lama jadi kebiasaan dan ya sedikit banyak itu mempengaruhi perkembangan hidup aku seiring sejalan, jadi lebih apa ya, lebih tough aja gitu rasanya. Meski raga terus berpindah, namun Kikan kecil tetap lekat dengan satu keinginan, yakni bermusik. Sang ayah dan ibu telah memberi Kikan bekal ilmu bermusik secara otodidak. Dulu aku ingat di rumah waktu kecil tuh ada gitar. Kebetulan bapakku memang pemain gitar klasik gitu, dan aku sering lihat bapakku main gitu, dan anak kecil tuh kan apa ya, rasa ingin taunya besar banget gitu. Jadi ngelihat dari merhatiin itu, niru-niru, kemudian pengen belajar gitu, dan akhirnya justru minat aku pada gitar tuh akhirnya sedikit tergeser karena waktu aku SD kelas 2 kira-kira, bapakku satu hari beli satu piano bekas dan ada di rumah gitu. Datang bawa ke rumah piano bekas, dan sejak saat itu teralih tuh dari gitar jadi pengen bisa main piano gitu. Dan memang dari kecil bapakku bilang, ya belajar sendiri gitu, otodidak, bener-bener cuma ngeliatin bapakku main dan akhirnya niru, akhirnya terus sampai sekarang. Jadi memang apa ya, pada akhirnya sebelum aku benar-benar memutuskan total mau hidup dari musik, itu memang keseharian aku tuh emang diisi dengan main piano gitu, main piano, nyanyi, main piano, nyanyi, gitu aja hampir setiap hari gitu dari kecil. Dan ya itu karena didukung juga di keluarga. Bakat Kikan bermusik terasah di Jakarta semasa ia duduk di bangku SMP dan SMA. Inilah momen penting yang kelak memompa karir bermusiknya. Ikut beberapa kali apa istilahnya, festival lah gitu, festival antar sekolah gitu. Saya gabung di paduan suaranya. Kemudian SMP itu saya udah mulai main band, udah mulai ngeband, bikin band cewek semua. Ada dulu namanya Ives nama bandnya. Kemudian waktu SMP itu saya juga sempat, SMP dan SMA saya beberapa kali diajak sama band-band anak-anak kuliahan gitu untuk bantuin mereka. Tapi sebetulnya dari saya SMP SMA itu saya main band itu saya main keyboard, jadi bukan nyanyi gitu. Saya bantuin banyak band main keyboard. Tiap putaran nada adalah nafas kebahagiaan buat Kikan. Musik dan bernyanyi tak bisa ia lepaskan dari hidupnya. Sepanjang usia kanak-kanak hingga remaja, sengatan usia musikalitas dan tarikan senandung vokal seakan memanggilnya tiada henti. Disitulah Kikan menafsir diri bahwa musik adalah kata hati yang paling jujur yang membuatnya bahagia. Yang pasti sih memang dari aku kecil tuh keluarga aku sangat apa namanya ya, musikal lah gitu. Jadi memang orang tua terutama ya, bapakku, ibuku itu memang senang banget musik gitu, walaupun dua-duanya tidak ada yang berkarir sebagai musisi profesional gitu. Tapi dari kecil memang influence musiknya tuh kuat banget.
Datanglah bayaran kita itu di dalam nampan-nampan berbentuk burger dan oh jadi ini bayarannya. Oke. Tapi itu ngenes ya sebenarnya, tapi ya itu cukup cukup berkesan.